Jadi, Saudara, Presiden sudah memberikan instruksi agar harga tes swab PCR turun ke angka Rp495.000 untuk Jawa Bali. Apakah angka ini sudah pas untuk Indonesia? Bagaimana pengawasan untuk beberapa lab penyedia jasa juga di rumah sakit? Kami akan segera membahasnya. Ada Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI, Melki Lakalena, ada Sekjen Persatuan Rumah Sakit Seluruh Indonesia, Ibu Lia Partakusuma, serta pakar kesehatan asal Indonesia yang berada di Qatar, Mas Iqbal Mokhtar. Selamat pagi, Mas Iqbal, Ibu Lia, dan juga Bang Melki. Salam sehat untuk kita semua. Amin. Ya, selamat pagi. Terima kasih. Kita ngobrol dan memberikan informasi yang lebih rinci mungkin kepada masyarakat, terutama pemirsa Sapa Indonesia Pagi di Kompas TV ya, untuk pagi hari ini. Bang Melki, sudah pas nih ya, udah bener nih ya, kita turunkan harga PCR sehingga ada harapan-harapan tertentu dari ini. Apa yang sudah dipantau? Saya tahu ini masih beberapa hari begitu, tapi apa yang sudah masuk ke dalam DPR atau Komisi 9 yang sudah dipantau, dapat terpantau dan mendapatkan laporan mengenai turunnya harga ini untuk tes PCR, Bang Melki? Ya, pertama ini harus kita naik sebagai sebuah hadiah ulang tahun kemerdekaan bagi kita semua. Oh, hari kemerdekaan. Ya, karena ini juga sangat membantu masyarakat umum, kita semua membantu pemulihan di tanah air. Kita selama ini sekali keinginan untuk berpartisipasi, jadi di luar yang memang testing dan tracing untuk urusan pengendalian COVID pastikan satu dari seseorang. Ya. Tapi juga yang pasti adalah dengan kondisi ini, setiap orang sekarang lebih bisa mengecek, dan ini bagus sekali untuk mereka. Dan memang terkait dengan pelaksanaan aturan ini, kami melihat bahwa sebagian besar ya, mungkin belum semua, tapi sebagian besar sudah menyesuaikan dengan keputusan Presiden Jokowi yang sudah dijalankan oleh Kementerian Kesehatan melalui surat edaran dari Dirjen Yankes ya, dari Prof. Kadir yang sudah menjelaskan semua, dan kami lihat bahwa sekarang tinggal bagaimana di lapangan, dan kita pastikan bahwa penyelenggara dari pengecekan lab PCR ini juga kemudian menjalankan keputusan pemerintah tersebut. Dan kami juga yakin buat semua pengelola lab PCR air, baik itu di rumah maupun di lab-lab yang tidak ada satupun yang tidak ingin menjalankan. Semua ingin menjalankan, butuh penyesuaian yang itu tinggal dibicarakan. Oke. Ya, sambil kita perbaiki jalur komunikasinya dengan Bang Melki, saya pindah dulu ke Ibu Lia. Bu Lia, kalau rumah sakit pasti sudah mendengar apa yang diinginkan oleh Presiden, karena Presiden menyampaikan sendiri beberapa hari yang lalu mengenai harga tes swab PCR ini. Rumah sakit sudah dapat instruksinya secara resmi, Ibu Lia, sehingga kita bisa berharap rumah sakit di seluruh Indonesia bisa menerapkan harga ini, atau ada kendala, Bu Lia? Ya, terima kasih Mas Bayu. Ya. Jadi kami memang telah menerima instruksi yang disampaikan pada kita semua mengenai penurunan harga PCR. Kami menghormati dan memang wewenang untuk tarif ini memang tentunya ada pada pemerintah. Ya. Di rumah sakit, pemeriksaan PCR ini adalah sebuah pemeriksaan molekuler yang bukan pemeriksaan sederhana. Dan memang tentunya dibutuhkan keakuratan yang baik sehingga semua yang terdiagnosa sebagai COVID-19 adalah sesuai dengan kondisi yang ada pada pasien tersebut. Nah, untuk merubah tarif tersebut, kami sebetulnya akan manut saja apabila harga reagensia maupun bahan habis pakai yang merupakan komponen dari tarif PCR tersebut akan disesuaikan. Sehingga kami juga sudah berkoordinasi dengan beberapa pihak, dan insya Allah nanti siang kami akan menyampaikan juga mengenai aturan atau anjuran kepada seluruh rumah sakit dan laboratorium agar bisa mengikuti tarif tersebut. Nah, yang penting buat kami adalah dukungan pemerintah bahwa semua komponen pembentuk tarif ini betul-betul disesuaikan dengan ujungnya, yaitu tarif yang seharga Rp525.000 dan Rp495.000. Dan satu lagi yang saya ingin sampaikan adalah
bahwa komponen tarif ini sebetulnya sudah dalam pembicaraan juga sebelumnya yang 900.000 ini dengan BPKP dan juga dengan Kementerian Kesehatan. Karena dinamikanya mungkin harga tersebut bisa turun, tentu kami juga bisa mensyukuri ini. Mudah-mudahan ini juga bisa dilakukan dalam waktu yang cepat, sehingga kami juga menyesuaikan juga dengan lebih mudah. Mungkin itu. Oke, ya. Kalau kemarin kita melakukan liputan, Bu, pantauan ke beberapa lab yang ada begitu di sekitar Jakarta memang, ada beberapa yang mengatakan tampaknya kami, lab-lab ini menyatakan kami harus menjual dulu stok yang tersisa yang sudah dibeli dengan harga, ya kos produksinya kemarin harus dijual dengan lebih mahal dari apa yang sudah diinginkan atau diinstruksikan oleh pemerintah. Ini akan terjadi juga nggak di rumah sakit? Dan bagaimana kemudian bisa segera menyeragamkan ini? Kalau misalnya sebuah rumah sakit stok yang membeli dengan harga yang lama ini masih banyak. Nah, hal semacam itu bagaimana itu, Bu, menyelesaikannya? Ya, memang laboratorium ini bermacam-macam. Ya. Apabila laboratorium itu besar, punya jejaring banyak, atau rumah sakitnya juga besar, kita bisa bantu dengan subsidi dari yang lain begitu. Hanya memang yang repot adalah kalau laboratorium mandiri, misalnya hanya satu-satunya usahanya adalah laboratorium, tentu mereka harus berhitung keras ya supaya bisa menyesuaikan dengan tarif yang ada. Tapi kami mengharapkan agar ada strateginya lah bagaimana caranya untuk bisa membantu masyarakat juga. Dan perlu kita ingat bahwa sebetulnya PCR yang bayar itu adalah untuk mandiri saja. Untuk tracing ya, artinya untuk selama ini kalau kontak tracing itu adalah gratis karena itu semua kan didukung oleh pemerintah. Jadi yang kita bahas mengenai tarif ini sebetulnya buat mereka yang akan bepergian atau mereka yang ingin tahu sendiri tentang kondisinya gitu. Nah, ini mudah-mudahan kalau kita tidak akan bepergian atau kita tidak akan melakukan kontak tracing sendiri, itu sebetulnya tidak ada pembayaran dari masyarakat seperti itu. Ya, dimengerti. Ya, masyarakat juga tidak perlu terlalu khawatir. Tetapi mudah-mudahan makin mengerti bagaimana tes PCR ini sebetulnya. Mas Iqbal, apa yang Anda lihat atau amati? Masyarakat sempat ngomong beginilah, kira-kira, wah bagus nih tes PCR-nya bisa jauh lebih murah begitu. Kenapa nggak dari dulu? Nah, itu salah satu yang kemudian mengemuka juga, bahkan di media sosial lah kalau kita ingin melihatnya gitu, komentar dari masyarakat. Tapi harapan bahwa dari masyarakat bahwa harga PCR tes ini bisa terjangkau, ternyata banyak ya di tengah masyarakat. Mas Iqbal? Iya Mas Bayu, saya kira memang tepat seperti itu ya. Karena maaf ya agak sorry. Saya kira yang pertama apa yang diharapkan oleh masyarakat itu merupakan sesuatu yang wajar ya. Karena memang kalau kita lihat pada tingkat internasional itu memang pada tingkat internasional ini juga memang telah terjadi penurunan harga PCR ini. Ya. Kita lihat misalnya di India itu terjadi penurunan dalam bulan lalu dari harga Rp900 Rp500 itu harganya menurun. Kemudian kita lihat juga terjadi penurunan juga di beberapa negara lain seperti misalnya di Dubai ya, dari harga 900 dirham itu sekarang menjadi 250 dirham, atau di Qatar misalnya itu dari 700 Qatar Riyal itu menjadi 300 Qatar Riyal. Jadi ini merupakan sebuah fenomena penurunan harga PCR yang disebabkan oleh bahan-bahan yang dibutuhkan itu juga mulai menurun sejalan dengan meningkatnya pandemi. Kita tahu bahwa masker juga mulai menurun harganya, APD yang lain menurun harganya. Jadi saya kira ini merupakan suatu hal yang bagus, tapi patut diapresiasi. Oke, ini akan baik bagi suasana kita dalam menghadapi pandemi, terutama untuk melakukan 3T kalau di Indonesia, tes, tracing, dan treatmentnya, terutama untuk tes begitu. Ini masyarakat kan bisa lebih cepat ingin mengetahui atau lebih mandiri bisa mengetahui untuk menjaga diri ataupun menjaga keluarga. Mas Iqbal. Saya kira ini merupakan salah satu penata laksanaan yang bagus ya, karena kan kita tahu bahwa tes dan tracing ini merupakan sebuah komponen penata laksanaan yang memang sangat dibutuhkan di dalam pandemi ini. Kita tahu bahwa WHO itu menargetkan bahwa paling tidak kita harus melakukan pengetesan 1 dari 1.000 penduduk itu setiap minggu. Jadi 1 dari 1.000 penduduk setiap minggu, kita bisa bayangkan kalau misalnya penduduk kita 280 juta, itu artinya setiap minggu at least
kita harus mengetes sekitar 280.000. Hmm. Namun ada hal yang harus kita perhatikan, bahwa kita itu tidak boleh hanya berhenti pada pengetesan aja. Ya. Jadi jangan pengetesan ini hanya menjadi simbol formalitas kegiatan yang kita lakukan. Hmm. Kenapa? Karena ini harus diantisipasi, harus di-follow up. Jadi kalau misalnya kita melakukan pengetesan dan ada orang yang positif, ini harus dilakukan penata laksanaan secara tepat. Jangan misalnya orang ternyata dites itu positif, kemudian kita kirim ke rumah walaupun mereka bergejala. Ya. Jadi saya kira kita tidak boleh hanya berhenti hanya pada pengetesan saja. Karena pengetesan ini ada follow up yang perlu kita lakukan. Kalau kita hanya berhenti di sini, saya kira morbiditas dan mortalitas itu tidak akan membaik. Dan itu hanya akan menjadi simbol saja. Ya, setuju Mas Iqbal. Saya kembali ke Bang Melki. Bang Melki, dari Ibu Lia tadi kita tahu bahwa saya menyimpulkannya ya, nanti Ibu Lia akan menanggapi lagi. Ada butuh waktu nih sebagai masyarakat saya mendengarkan Ibu Lia pagi hari ini ada SOP, ada birokrasi yang harus tetap dilakukan, ada pembahasan-pembahasan untuk menetapkan harga seperti diinstruksikan oleh Presiden atau pemerintah. Nah, Bang Melki, jadi kapan ini bisa dibantu oleh Komisi 9 sehingga masyarakat juga tahu? Kan sekarang tahunya masyarakat Presiden udah instruksikan. Ya nggak membalik telapak tangan juga kira-kira begitu ya Ibu Lia, bahwa kemudian mungkin besok bisa turun. Mungkin ada yang bisa langsung menerapkannya atau tidak. Nah, berbeda-beda ini baru Jakarta dan sekitarnya. Kita belum bicara sampai ke Papua di sana. Nah, hal semacam ini Bang Melki, bagaimana ini bisa dipercepat sehingga kemudian ada patokan bahwa mungkin nih per awal September nanti semua harga sudah harus di angka sekian. Nah, itukah yang harus didengar oleh masyarakat, Bang Melki, bagaimana? Kebijakan apapun, Mas Bas, Ya. itu tidak otomatis diterima dan berjalan di lapangan. Itu berlaku kebijakan. Ya. Jadi kebijakan yang bersifat instruktif, termasuk dengan pemaksa yang keras sekalipun, termasuk dengan hukuman denda, hukuman badan, hukuman sosial misalnya pun juga biasanya butuh waktu lah. Waktu untuk kemudian berjalan sempurna. Nah, saya melihat yang penting dari kebijakan ini adalah political will Presiden sudah ada. Menteri Kesehatan juga sudah menyesuaikan. Ya. Okay. Pelaksanaan di lapangan, dirjennya Pak Prof. Adib sudah juga menyesuaikan surat edaran. Dan lagi, bahwa ini bukan sebuah pola yang sangat keras ya. Jadi surat edaran itu kalau dalam kategori hukum termasuk yang menurut kami ya, termasuk kategori hukum yang lebih kepada sebuah penegasan yang keras ya. Nah, seperti sekarang ini sebenarnya ada. Saya setuju tadi yang disampaikan oleh Dr. Lia dan Pak Iqbal ya, bahwa sebenarnya butuh waktu penyesuaian karena semua negara, semua komponen dalam penanganan COVID juga sekarang ini relatif turun semua. Ya. Obat-obatan mulai turun harganya, APD turun harganya, PCR mulai turun di mana-mana, swab antigen juga turun. Kalau hitungan oleh Mas Bagio ya, ini hitungan bukan saya yang buat, loh. Ini saya peroleh dari Gubernur Kalimantan Barat Tarmizi. Orangnya bisa di cross checkkan. 3 bulan lalu ini ya, dia bilang 300.000 itu sudah untung. Ini bahasanya Pak Tarmizi nih, saya mengulangi aja. Gubernur Kalbar, 300.000 itu sudah untung. Komponen hitungan pun dia berikan kepada saya. Saya simpan, masih saya pegang. Oke. Jadi sebenarnya 300.000 pun 3 bulan lalu itu sudah untung. Itu tes PCR ya? Kalau kita cek soal ini kalau kita cek lebih lanjut ya, saya kira bukan salahnya di rumah sakit ataupun di ujungnya di lab gitu. Tapi para orang-orang tadi yang dibilang reagennya itu dan seterusnya diimpor itu, termasuk juga alat harusnya itu, sebenarnya kalau mereka juga menyesuaikan dan juga beruntung ya, harga ini sudah sangat masuk akal. Ini saya masih simpan hitungan dari Pak Gubernur Indonesia 3 bulan lalu, untung. Oke, jadi bisa lebih murah dong Bang Melki dari angka yang diinstruksikan oleh Presiden atau pemerintah, begitu maksudnya kalau dari data yang Anda miliki. Sekali lagi nih, ini bukan persoalan pada rumah sakit atau pada lab ya, mereka cuma ujung dari cerita. Iya. Tapi kalau dalam pandemi ini kan sebenarnya semua orang kan berkontribusi juga, jangan cuma mikirin untung kan. Itu sudah terjadi kemarin di harga eceran tertinggi untuk beberapa jenis obat yang itu diminta untuk menyesuaikan diri dengan harga yang dibuat oleh Menkes kemarin. Kita mesti ingat betul. Kami dapat pengaduan dari gabungan pengusaha farmasi, mereka mengeluh harga beli mereka lebih mahal daripada
jualnya. Tapi kan dalam pandemi ini ada yang boleh kita untung, tapi ada juga boleh kita sebagai tanggung jawab sosial. Nah ini yang saya kira hari ini tetap untungnya pun tetap bisa dilihat, tetapi kemudian dalam harga keekonomian yang relatif juga tidak terlalu memberatkan kita semua. Sekali lagi, saya ketemu ini bukan di Jakarta, bukan di mana-mana. Pada saat saya ke Kalbar ketemu Gubernur Pak Suparmiji, dan seizin beliau saya terus diskusi saya dengan Pak Suparmiji, saya terus kemana-mana. Gitu. Sekali lagi ini bukan soal di rumah sakit, bukan soal di lab, tapi bagaimana rantai sampai menjadi harga PCR ini kita buat rasanya gitu. Ya, oke. Dimengerti bahwa ini informasi dan bagaimana kemudian ini menjadi harapan kali ini, apakah ini kemudian sudah pas atau mungkin bisa lebih murah lagi. Mungkin nanti Ibu Lia bisa sedikit bercerita bagaimana angka-angka ini bisa sampai di sana. Walaupun semua sudah melewati, ini bukan rumah sakit sendiri yang menetapkannya. Saya ingin dengar ceritanya nanti. Tapi saya harus jeda dulu dan kita dengarkan lagi komentar dari para narasumber untuk pagi hari ini di Sapa Indonesia Pagi. Tetap bersama kami. Kita sambung, saudara, menyambut instruksi Presiden atau pemerintah mengenai harga swab PCR yang diturunkan di Indonesia. Bagi Anda yang belum mengetahuinya, di Jawa Bali itu nanti harga batas atasnya adalah Rp495.000, di luar Jawa Bali Rp525.000, dan ini akan menjadi harga yang seragam begitu. Masih ada Bang Melki Lakalena, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI, Ibu Lia Partakusuma, Sekjen Persi, Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia, juga pakar kesehatan Mas Iqbal Mohtar yang bergabung dari Qatar. Bu Lia, menarik memang sih Bu, ini sekali lagi saya sampaikan kepada pemirsa Sapa Indonesia, ini bukan rumah sakit yang menentukan, tapi ada semacam sudah dibicarakan sedemikian rupa sehingga rumah sakit kemudian punya harga-harga yang sekarang kita ketahui. Tapi kan memang agak berbeda-beda. Menarik dari Bang Melki mengatakan kalau di provinsi lain informasinya di angka 300 sebetulnya sudah untung. Lepas dari itu Bu, yang kita ingin tahu tuh tetap saja memang harganya kan agak berbeda-beda gitu. Itu apakah memang dibolehkan semacam itu, dan sekarang dengan harga yang sudah ditetapkan ini nanti bisa seseragam itu. Nah, hal semacam ini apa yang nanti akan menjadi kendala? Apa yang mudah-mudahan bisa sesuai dengan harapan masyarakat sekarang begitu? Ibu Lia, perbincangan-perbincangan di rumah sakit misalnya untuk menentukan harga ini. Ya, baik Mas Bayu, ada tiga hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama tentang komponen tarif. Jadi komponen tarif seperti saya sudah kemukakan sebelumnya, itu kan terdiri dari reagensia, kemudian juga SDM, kemudian juga bahan habis pakai, kemudian juga salah satunya adalah bagaimana peralatan yang memang harus diadakan, ya bukan peralatan sederhana tapi peralatan yang cukup besar, dan laboratorium itu sendiri, karena laboratorium juga khusus dengan biosafety cabinet yang baik begitu ya, dan ada juga komponen quality control. Nah, reagen itu sebetulnya cuma 30% dari harga tarif. Jadi reagen itu memang hanya sekitar 30, paling banyak itu 40%. Yang lain yang cukup mahal adalah bagaimana menjaga mutunya. Nah, memang kita sendiri agak prihatin gitu ya, kalau misalnya kita lihat lab-lab molekuler berjamur, dan sebetulnya untuk mendirikan lab molekuler ini susah sekali perizinannya. Sebelum COVID, kalau kita mendirikan lab biologi molekuler itu lumayan berat gitu untuk dapat izinnya. Tapi karena COVID, maka timbullah banyak sekali laboratorium. Jadi margin yang diizinkan dalam perhitungan dengan BPKP pada tahun lalu adalah hanya maksimum 15%. Jadi komponen tarif itu 15% saja yang boleh untuk margin. Jadi artinya ini yang dikontrol pada waktu harga 900.000. Nah, jadi masalah kalau ada laboratorium atau pihak yang bisa membeli dalam jumlah banyak. Kalau laboratorium rumah sakit pada umumnya mereka membeli paling 2 kit, 3 kit gitu ya. Dengan isi misalnya sekitar 100, 200, paling-paling 500 atau itu udah paling banyak begitu. Nah tapi pada kala yang bisa membeli sampai 1 juta tes, 2 juta tes, 3 juta tes, itu akan menjadi harganya lebih murah tentunya. Ya, seperti umumnya kalau kita beli banyak, harga kemudian dapat diskon, kira-kira gitu ya Bu? Ya, tentu kita senang sekali kalau misalnya bisa dibelikan oleh pemerintah dalam jumlah banyak, kemudian masuk di e-katalog sehingga kami bisa membeli dengan harga murah. Bukan hanya reagen saja, termasuk APD, termasuk bahan habis pakai dan sebagainya. Jadi intinya sih kami sangat menyambut baik. Jadi margin hanya 15%. Itu yang pertama. Yang kedua kami menyampaikan bahwa tracing 3T itu adalah kewajiban pemerintah. Jadi bukan
pembayaran itu dilakukan oleh Mandiri oleh masyarakat. Jadi menurut kami, yang memang 3T itu adalah kewajiban pemerintah, sedangkan untuk mandiri adalah untuk orang-orang yang mau bepergian atau memang melakukan sendiri. Kalau kontak tracing yang normal, puskesmas nggak bayar. Jadi 3T mestinya. Dan yang ketiga, satu lagi, tolong jangan membuat asumsi sehingga, wah kalau dulu untungnya berapa nih rumah sakit sama laboratorium, bisa meraup bagaimana. Itu tolong jangan sampai ada pemikiran begitu dari masyarakat. Karena kami mengikuti aturan yang ada gitu. Mengenai sekarang turun harganya, kami sangat apresiasi dan ya itu tadi. Jadi jangan sampai nanti ujungnya malah terbalik gitu. Kita pengen banyak 3T, tapi kemudian kita memperbanyak, akhirnya yang mandiri itu sekarang jadi lebih banyak gitu. Ya tidak apa-apa sih, bagus juga, tapi jadi asumsi untuk laboratorium dan rumah sakit, hendaknya masyarakat jangan berpikir bahwa meraup keuntungan yang lebih banyak. Tadi kan Indonesia nomor 2 termurah ya. Kalau dilihat dari, sedangkan yang lain, tetangga-tetangga kita, Thailand, Malaysia dan sebagainya itu masih lebih tinggi. Nah itu saja, terima kasih. Ya, oke. Dimengerti Ibu Lia. Tapi dari penjelasan Ibu Lia, saya malah jadi kepengen apakah dengan harga yang diturunkan ini sebagai sebuah instruksi harus dilakukan begitu kan oleh rumah sakit, klinik dan lain-lain, itu menurunkan kualitas untuk menjaga alat-alat kit testnya ini nggak begitu? Ya, kalau komponen mutu kita tidak boleh turunkan. Tapi kalau komponen harga lain, seperti tadi disampaikan Pak Melki, ada APD turun, ada reagen turun, ada semua komponen yang bisa kita beli turun, ya pasti bisa murah. Itu kami juga himbau, ya. Kami menghimbau laboratorium lain untuk mulai merencanakan harga itu memang harus gitu. Jadi kita memang meminta kepada semua rumah sakit dan lab untuk menghargai dan mengikuti perintah itu. Tapi ya tadi kita akan nego terus supaya harga beli yang lain itu tolong diturunkan. Kecuali quality control. Kecuali mutu kami nggak bisa tawar-menawar, tetap harus dijaga. Jangan sampai diturunkan itu, gitu. Itu yang kita minta. Oke. Satu lagi Ibu Lia, ini yang menjadi concern juga dan banyak titipan kepada dari teman-teman saya ketika saya kasih tahu hari ini, pagi ini tuh saya mau ngobrol soal ini. Itu bisa nggak? Memang instruksi juga dari Presiden bahwa kalau bisa hasil tes PCR itu dipercepat dari rata-rata sekarang kan 1 kali 24 jam begitu. Nah itu apakah memungkinkan juga untuk dilakukan? Ya, jadi tes PCR ini ada 2 macam. Satu yang cara konvensional, yang cara biasa dia butuh kurang lebih 6 jam. Karena dari mulai sampel untuk dijadikan bahan untuk diperiksa saja 1 jam prosesnya. Jadi membutuhkan 6 jam. Dan dia akan berjalan seperti kereta api. Ngikuti gerbong, 1 kali pemeriksaan itu 90 tes misalnya. Nah itu kalau misalnya orang udah ketinggalan gerbong ini nggak bisa dia naik di tengah jalan. Nah jadi semua sampel yang masuk pada jam tertentu dia akan ikut dalam gerbong itu, setelah selesai balik lagi, ulang lagi begitu. Nah itu yang menyebabkan hasil itu mungkin kalau misalnya dia datangnya siang, nggak bisa dilakukan lagi mungkin, kecuali kalau dia mengerjakannya 2 batch misalnya, atau 3 batch. Atau kalau lab besar yang punya alat banyak. Nah jadi karena pemeriksaan itu yang lama, apalagi kalau dari luar daerah kirim, misalnya sampainya sore hari atau malam hari, dia akan ikut berikutnya gitu. Jadi itu masalahnya adalah waktu pekerjaan. Kecuali kalau yang mau pakai yang tes cepat molekuler. Tes cepat molekuler itu hanya 1 jam. Nah ini juga kami mohon juga bantuan sama pemerintah kalau bisa diturunkan juga. Karena satu cartridge-nya itu harganya saja sudah lebih dari 550.000. Hasil memang hanya 1 jam atau 2 jam. Makanya ini seringkali yang keluar di pasar sebagai harga 1 juta lebih itu. Nah mudah-mudahan Pak Melki bisa dibantu juga Pak. Karena kita punya banyak tes cepat molekuler untuk tuberkulosis. Nah jadi cartridge-nya itu mahal Pak. Jadi kalau sekarang ini 550.000 masih belum masuk. Tapi di Papua sana mereka punya yang itu banyak tes cepat molekuler karena dipakai dulu untuk tuberkulosis. Yang PCR konvensional malah jarang gitu. Jadi itu yang mungkin kita bisa. Jadi waktu itu bergantung pada alat. Ya, dimengerti. Nah ini menjadi pengertian bagi masyarakat juga. Bang Melki, ada beberapa harapan nih yang bisa kita dengar dari Ibu Lia dan boleh ya kita titipkan di Komisi 9, terutama untuk pemerintah. Harga ini sangat bergantung pada harga-harga lainnya begitu. Bang Melki? Ya, saya prinsipnya setuju ada semua oleh ini orang yang sering pas COVID tinggi di rumah sakit dokter Lia ini sering bantu saya. Ya, jadi terkait dengan saya kira yang penting bahwa pihak itu harus kerja aman, tenang dan mendapatkan terkait ya tadi yang kalau memang itu adalah bisa menjadi
saya kira akan terus dilakukan. Misalnya ya terkait dengan tadi dan APD ditutup. Dan ini sudah terjadi. Oke. Yang kedua, misalnya ada apresiasi dari pemerintah terhadap lab untuk pengerjaan ini. Pasti bisa dilakukan. Termasuk juga penyediaan tadi atas PCM, molekuler. Bahkan sebelum kita ribut soal menyangkut PCR yang tinggi ini, itu sudah sudah dibeli dan sudah dikirim oleh Kemenkes kepada daerah. Oke. Termasuk juga yang lama yang rusak itu juga sudah diperbaiki atau karena ini selain untuk kebutuhan ini, itu juga dipakai untuk tuberkulosis, kemudian HIV dan sebagainya. Ini menurut kami dengan kondisi COVID ini, Mas Bayu, kita bisa lebih memperbaiki lagi pola testing kita ke depan untuk COVID dan beberapa penyakit menular berbahaya lain. Oke, ya mudah-mudahan Bang Melki ini menjadi masukan dan seperti saya bilang dititipkan begitu untuk disampaikan dan diperjuangkan supaya kita bisa mendapatkan harga-harga terbaik dalam menjaga kesehatan termasuk untuk COVID. Mas Iqbal, ini selalu jadi kendala nih di Indonesia yang begitu luas dari Sabang sampai Merauke. Pengawasan, kalau pemerintah mengatakan ini Dinkes nanti turun langsung untuk melihat dinas-dinas kesehatan, perpanjangan tangan dari Kementerian Kesehatan begitu. Dalam pandangan Anda, bagaimana pengawasan ini bisa dilakukan dengan efektif sehingga kemudian bisa tercapai apa yang disampaikan oleh pemerintah ini, langsung oleh Presiden kan kemarin. Mas Iqbal? Saya kira memang target yang ditetapkan oleh pemerintah, oleh Presiden di sini, itu memang cukup bagus ya. Tapi mungkin dalam pelaksanaannya menurut saya ini akan sulit terrealisasi gitu. Karena kenapa? Kalau memang pada tingkat Jakarta atau tingkat Jawa dan Bali, mungkin kita tidak terlalu memiliki kendala ya. Tetapi ketika kita berbicara di luar Indonesia, katakanlah di Papua atau Sulawesi dan sebagainya, saya kira banyak hal yang harus kita pertimbangkan termasuk persoalan logistik. Ketika sebuah sampel misalnya itu kita ambil dari sebuah point of care, itu kan membutuhkan waktu ketika kita mengambilnya kemudian mendistribusikannya kepada laboratorium yang setempat. Dan ini merupakan kendala. Jadi saya kira salah satu yang diharapkan oleh Pak Jokowi bahwa kita akan finalize hasilnya dalam 1 kali 24 jam itu mungkin agak susah ya kalau di daerah ya. Dan saya kira untuk hal ini Dinas Kesehatan itu bukan hanya harus melakukan tindakan pada tahap pengawasan, tetapi juga melakukan hal-hal yang bisa mempercepat rantai pencapaian informasi ini. Jadi kita tidak hanya mengawas, tetapi kita meningkatkan berbagai step-step yang diperlukan agar hasil PCR ini itu bisa segera kita dapatkan. Dan yang kedua, saya kira hal yang tidak kalah pentingnya di sini, bahwa kalau kita ingin memperbaiki tingkat morbiditas yang ada di masyarakat, morbiditas dan mortalitasnya, kita jangan hanya fokus pada PCR yang sifatnya mandiri ini. Kita harus perbaiki sistem PCR yang ada, yang kita lakukan secara reguler selama ini. Misalnya hingga saat ini ya, kalau misalnya ada orang yang katakanlah memiliki keluhan, kemudian mereka pergi ke puskesmas, itu kadang-kadang mulai dari pemeriksaan PCR-nya sampai hasilnya itu mungkin kadang-kadang muncul sampai 3, 4, 5 hari. Betul. Dan ini terjadi bukan hanya di daerah yang jauh, bukan di Papua. Bahkan di ibu kota provinsi saja yang katakanlah tidak jauh dari Jakarta, tidak jauh dari Pulau Jawa, ini terjadi. Jadi orang harus menunggu katakanlah 4 hari, 5 hari untuk mendapatkan hasil PCR. Dan saya kira ini hal yang perlu digenjot oleh pemerintah. Jadi jangan kita fokus kepada mandiri. Kita tahu kan mandiri ini sifatnya apa ya? Sifatnya itu dilakukan pada orang yang tidak memiliki simptom. Jadi kemungkinan besar, possibility-nya, hasilnya itu mungkin akan negatif gitu. Tapi bagaimana dengan orang yang datang dengan keluhan? Ini possibility-nya dia positif itu sangat tinggi. Nah, harusnya pemerintah juga memberikan perhatian penuh kepada hal ini agar supaya cascading event, chain of the information ini, chain of the processing ini, itu bisa lebih diperbaiki. Sehingga kalau kita periksa hari ini, besok hasilnya ada. Baik, ya. Mas Iqbal, terima kasih. Ini sebuah wawasan yang menarik bagi masyarakat bahwa sebetulnya untuk melakukan tes PCR ini semuanya bisa
kalau datang ke puskesmas seperti Ibu Lia katakan, itu sebetulnya ada fasilitas-fasilitas gratis karena masuk dalam 3T, tes, tracing, dan treatmentnya pemerintah. Kalau betul-betul kita memerlukannya untuk keperluan sendiri, barulah secara mandiri kita akan dikenai biaya-biaya seperti yang kemudian akan diterapkan. Pun begitu, mudah-mudahan ini menjadi perhatian kita semua. Banyak yang sudah turun, mudah-mudahan pengendalian pandemi ini makin lebih baik lagi. Masukan-masukan ini, sekali lagi nih, mumpung ada Bang Melki, kita titipkan ya, Bu Lia, Mas Iqbal kepada Bang Melki, agar ini bisa sampai. Walaupun mudah-mudahan banyak juga pejabat dari pemerintah yang mendengarkan mudah-mudahan obrolan kita dan menjadikan masukan. Pandemi masih ada sekitar kita dan kita masih akan terus menjalani ini dengan upaya-upaya terbaik kita. Bang Melki, terima kasih. Ibu Lia, terima kasih. Mas Iqbal, terima kasih banyak. Sampai ketemu di diskusi yang lain. Selamat pagi. Terima kasih. Terima kasih.